Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus keluarga besar Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan segala perkara dengan qadarnya. Rahmat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan keharibaan Nabi kita, kekasih Allah, Nabi dan Rasulnya, hamba yang menjadi pilihannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, tema yang akan saya sampaikan, keutamaan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada beberapa pendapat para alim ulama tentang makna Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailah artinya malam dan Al-Qadar artinya penetapan. Pada malam itu Allah menetapkan perjalanan hidup makhluk selama setahun. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Qatadah dan yang lainnya menjelaskan tentang penetapan segala urusan. Tuqda fihal umur wa tuqdarul ajal wal arjaq. Pada malam itu ditetapkan segala urusan. Apakah di tahun ini kita akan bahagia atau menderita? Apakah di tahun ini kita akan sehat atau mengalami sakit? Apakah di tahun ini bisnis kita akan untung atau buntung? Itu ditetapkan pada malam Al-Qadar. Bahkan menurut Qatadah, wa tuqdarul ajal, termasuk ditetapkan ajal. Apakah tahun ini kita akan tetap hidup atau pada tahun ini kita akan meninggal? Ini ditetapkan pada Al-Qadar. Begitu juga wal arjaq dan rizki. Apakah rizki kita akan melimpah di tahun ini atau berkurang? Ditetapkan pada malam yang disebut Lailatul Qadar. Itulah sebagian ulama yang mempunyai pendapat bahwa Lailatul Qadar adalah malam penetapan. Dan yang kedua, Lailah adalah malam dan Al-Qadar artinya sempit. Mengapa disebut malam yang sempit? Pada malam itu malaikat turun ke muka bumi sehingga menjadi sesak bagaikan sempit. Menurut sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Innaha lailatun sabi'ah aw tasi'atu wa isrun wa innal malaikata tilka lailah fil ard aktsaru min adadil hasab. Sesungguhnya Lailatul Qadar adalah malam 27
atau malam 29. Dan sesungguhnya para malaikat di malam itu di muka bumi lebih banyak daripada hitungan pasir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saking banyaknya para malaikat yang turun ke muka bumi sehingga bumi bagaikan sempit. Itu makna yang kedua. Adapun makna yang ketiga, Lailah adalah malam dan Al-Qadar artinya mulia. Malam yang mulia. Pertama, malam yang mulia karena pada malam itu diturunkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam yang mulia. Al-Quran diturunkan pada malam itu sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Yang kedua, kemuliaan pada malam itu karena di malam itu pahala ibadah sangat istimewa. Bahkan kalau kita melakukan ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Sebab turun surah Al-Qadar dijelaskan dalam sebuah hadis yang tertulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dulu Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabat, ada 4 orang dari Bani Israel. Yang pertama namanya Ayub atau Nabi Ayub alaihissalam, dan yang kedua Nabi Zakaria, yang ketiga Hajkil bin Azud, dan yang keempat Yusa bin Nun. Mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun, sekejap mata pun tidak pernah berbuat maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan adanya cerita Nabi tersebut, sahabat-sahabat mengaguminya. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Bagaimana kata malaikat Jibril? Ya Muhammadu, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafari thamanina sanatan lam ya'suhu tarfata 'ain faqad anzalallahu khairan min dzalik faqara 'alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kata malaikat Jibril, Muhammad, umatmu mengaguminya tentang ibadah 4 orang tadi selama 80 tahun yang mana tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun. Maka Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada orang yang beribadah selama 80 tahun. Turunlah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar atau malam yang mulia. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Mujahid, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Qala amaluha siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Rawahu Ibnu Jarir. Artinya amal pada malam itu termasuk puasa, bangun malam untuk sholat malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Itulah kemuliaan Al-Qadar. Apalagi kemuliaan pada malam itu sehingga disebut Lailatul Qadar, malam yang mulia. Di malam itu turun malaikat membawa rahmah dan barakah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat termasuk ruh malaikat Jibril turun membawa rahmah, membawa barakah dengan izin Allah untuk menyelesaikan segala urusan. Para malaikat datang turun. Bahkan tadi sudah dijelaskan,
lebih banyak daripada bilangan pasir yang ada di planet bumi ini. Semuanya membawa barokah, membawa rahmat, dibagi-bagi kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah di malam itu. Belum lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan malam itu ada ucapan salam dari para malaikat. Yang mana ucapan salam tersebut pada malam itu sampai terbit fajar. Seseorang hidup dalam salam akan terbebas dari penyakit, kemiskinan, kebodohan, kecemasan, dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya malam salam, salamun ya hatta matla'il fajr, kita segera terlepas dari belenggu corona yang sedang melanda. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ada hadis yang terakhir akan saya sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, ibtaradallahu 'alaikum siyamah, tubtahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fi lailatin khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Allah telah mewajibkan atasmu puasa, dan pada bulan itu dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka jahim, dibelenggunya syaitan. Bahkan di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa orang yang terhalang dari kebaikannya, maka ia akan terhalang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang terhalang untuk mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan melalui Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, corona yang sedang melanda dunia segera dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.